Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami Putu Bonsai. Di sini Putu Bonsai ingin berbagi pengalaman membuat bonsai beringin Arjuna. Dan saya sendiri tidak tahu kenapa orang menyebut ini beringin Arjuna. Padahal setahu saya Arjuna itu Pandawa 5 dan ini bukan Pandawa 5, ini pohon beringin. Kalau kita perhatikan dengan seksama, memang di sini ada perubahan yang cukup signifikan di antara jenis-jenis ficus yang lainnya. Perbedaan ya? Ya, memang ada perbedaan yang cukup mencolok. Kalau beringin Arjuna dia cenderung lebih kecil dan memanjang daunnya. Dia tidak melebar seperti halnya ficus Benyamin. Nah, ini perbedaannya. Mungkin bisa Mas Gondrong Ya, disandingkan. Ya, ini perbedaannya. Kalau beringin Benyamin dia cenderung melebar dan bergelombang seperti gelombang cinta. Dan ada lagi ini jenis iprek yang hampir mendekati, hampir sama dari daunnya iprek. Cuman yang membedakan kalau daunnya iprek dia lebih lebar. Kalau masalah panjang dia sama-sama panjang tapi dia lebih lebar. Oke. Jangan lupa ngopi dulu sama sigaretnya biar otak tidak kosong karena kita mencari inspirasi. Dan jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Kita akan memproses beringin Arjuna ini sangat luar biasa. Bisa dilihat kawan-kawan, ini bentuk bonggolnya ini sudah luar biasa. Ini sudah berapa tahun ini kira-kira Mas Gondrong? Saya tidak bisa jawab ini berapa tahun karena dulu waktu dapat sebatang ini. Ya, ini saya kebetulan main ke tempat teman, terus di situ pas dia lagi pruning, ada beberapa anak cabangnya yang dipotong. Oke, saya minta, saya bawa pulang, saya tanam, dan sekarang alhamdulillah sudah ukuran ini. Bisa dilihat kawan-kawan, batang bawahnya bonggolnya sudah sebesar ini. Enggak sampai Mas Gondrong Setiawan ini enggak tahu ini umurnya berapa, ini enggak tahu ini. Dan ini luar biasa karena dari berbagai koleksi beringin ya, ini salah satunya adalah yang diistimewakan lah dari beringin, karena kalau di Indonesia beringin seperti yang kita kenal dari dulu itu adalah beringin Benyamin, itu yang selalu menjadi primadona dari dulu. Dan ternyata Putu Bonsai juga memiliki koleksi yaitu beringin Arjuna. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gondrong Setiawan perbedaan-perbedaan dari daunnya. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan membuat beringin Arjuna ini, kita akan melakukan pemangkasan dari batang dan juga cabang supaya nanti bisa terlihat lebih indah lagi untuk kedepannya. Oke, silakan Mas Gondrong, kita lanjutkan, kita hajar supaya nanti bisa lebih indah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Maaf teman, terpaksa kamu saya bantai. Oke, ini akan dipotong. Sebetulnya itu rencananya mau dijadikan mahkotanya ya Mas Gondrong ya. Tapi ternyata ketika dipotong itu malah enggak tumbuh tunas. Malah yang tumbuh itu yang bawah. Ya ini kawan, ini seharusnya dulu dipotong, ini seharusnya ini mau dijadikan mahkota, tetapi ternyata ketika sudah dipotong ini malah tidak keluar tunas sama sekali. Kita belum paham untuk karakter dari pohon Arjuna ini, kita belum paham. Ternyata setelah dipotong ini tidak tumbuh tunas, dan ini juga setelah dipotong tidak tumbuh tunas, yang tumbuh malah sebelah-sebelahnya. Nah mungkin ya ini mungkin karakter dari pohon Arjuna juga mungkin. Nah ini setelah
dipotong ternyata ini membentuk cabang baru yang malah luar biasa pertumbuhannya ya Mas Gondrong ya. Ya. Ya kalau bisa ini dilihat setelah dipotong ini sudah mulai kelihatan. Ini rencananya ini mau dipahat oleh Mas Gondrong Setiawan supaya bentuk ngepennya ini nanti semakin kelihatan. Oke. Nah ini nanti kita stek batang, jadi supaya kita punya bahan baru lagi. Kita simpan dulu. Termasuk salah satu senjata pembonsai adalah ini. Dan ini adalah warisan dari leluhur saya. Mungkin ini sehebat ciptaan Nyampu Gandring. Karena dia sudah membantai beribu-ribu pohon. Usianya itu mungkin berarti sudah ada 40 tahun ya. Ini lebih. ini mungkin ya itu tadi yang saya mungkin ini sudah leluhur. Ya, sekelas ciptaan Nyampu Gandring. Oke, Oke, lanjut. Biar nggak sepaneng kawan. Ya ini sudah dipotong, rencananya ini nanti dipenkan ini. Ini bisa dilihat kawan. Ya seperti biasa kita prosesnya selalu malam terus kawan ini. Karena Mas Gondrong Setiawan bisanya itu malam. Kalau siang itu sibuk luar biasa orangnya. Ini dipahat agak cekung supaya nanti kambiumnya nutupnya lebih cepat. Ini pahatnya juga pahat lama sekali, ini zaman masih Rambutan tular. Ini mungkin seusianya era rambutan tular. Bekas lubangnya sudah kelihatan, nanti kita kasih salep. Di sini sudah sedikit terlihat mau dibawa kemana ini pohon. Kayak lagu mas. Ya, ini kita sudah tahu arahnya nanti seperti apa. Cuman di sini memang yang menjadi PR Putu Bonsai ini 1, 2. Karena ini saya sendiri juga tidak tahu kenapa ini begitu lama, sudah bertahun-tahun tapi tidak mau tumbuh tunas baru. Ini juga tidak mau tumbuh. Ini juga dirapikan supaya tidak membendol. Itu juga dulunya itu dipotong seperti ini tapi tidak tunas, tidak tumbuh tunas. Akhirnya dipotong lagi sampai bawah, sampai pangkal. Padahal kalau kita lihat ini kambiumnya jalan. Ini kambiumnya jalan dan bagus sekali ini. Ini sebenarnya sayang untuk kita potong, tapi disinilah rawatnya bonsai. Kita harus membuat sedemikian rupa agar pohon itu terlihat sempurna, meskipun sempurna itu hanya punya Tuhan. Ini gimana untuk satu ini? Harus kita potong atau kita okulasi aja? Mungkin teman-teman bisa ngasih masukan dengan cara tulis di komentar. Silakan teman-teman nanti bantu kami untuk memberikan saran. Ini enaknya
kita potong atau nanti kita okulasi saja. Nah, menurut teman-teman gimana ini? Maklum teman, kita masih baru, kita masih pemula, jadi kita masih perlu belajar banyak dan butuh masukan dari teman-teman. Oke, jangan lupa bantu kami. Nah, ini cabang-cabang yang tidak digunakan langsung kita potong saja. Entah nanti bagaimana hasilnya, yang penting kita berusaha untuk membuat bonsai beringin Arjuna. Harapannya sih nanti bisa tumbuh dengan maksimal dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Termasuk salah satu kemudahan kita membuat bonsai dari jenis ficus, ketika tidak seperti yang kita harapkan, di mana ada tumbuhnya tunas baru setelah kita potong. Salah satunya kita okulasi, dan ada lagi Sambung susu, yaitu dengan cara kita memanfaatkan cabang lain kita tempelkan ke area yang kita inginkan. Kita akan mencoba untuk sambung susu. Kenapa dikatakan atau dinamakan sambung susu, saya juga tidak tahu. Intinya adalah kita menempel dari cabang lain, kemudian kita ikat dengan harapan nanti cabang itu bisa menyatu dengan pohon, kemudian lama-kelamaan nanti akan menutup kambiumnya. Setelah selesai nanti kita potong dan cabang itu nanti kita bisa gunakan. Kalau kita perhatikan, ini di daerah sini ini kan udah lumayan besar, tapi yang di bawahnya ini jauh lebih kecil. Dengan sambung susu ini nanti pun juga bisa membantu membesarkan batang yang di sekitaran area sini. Ya, kita kasih kita kasih bekas luka ya, seperti ini. Kemudian cabang yang ingin kita sambung susu. Nah, ini sebentar Mas Anda, kenapa kok harus ada spasinya? Sambung susu, kayak di situ ada yang kurang pas dan kurang enak didengar ya Mas ya. Seperti itu yang dicari-cari. Oh gitu. Kok tadi kok sambung susu gitu. Oke, ini dari cabangnya kita kasih luka sedikit juga supaya nanti untuk menyatunya itu bisa lebih cepat. Jadi tekniknya di situ adalah penggabungan dua sisi cabang dan pohon yang sama-sama disayat, sama-sama mengeluarkan getah. Di situ akan membentuk satu ikatan, dan ketika ikatan itu sudah sempurna, dia akan menjadi cabang baru. Nah, ya kita ikat. Oke, sudah ini. Inilah hasilnya. Jadi bagi teman-teman yang baru datang di channel Putu Bonsai, jika ingin mengetahui perkembangan dari bahan bonsai beringin Arjuna ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekarang supaya nanti teman-teman bisa mengikuti perkembangan dari pohon beringin Arjuna ini.
terutama ini sambung sisip atau sambung susunya. Nah, inilah kecantikannya Arjuna. Padahal Arjuna seharusnya ganteng dan tampan ya, tapi ini cantik. Ini seperti ini. Kita lihat daunnya sangat mengkilap. Mungkin salah satu keistimewaannya juga di situ. Oke ya, untuk ini dibersihkan nantinya supaya bekas gergajinya ini bisa lebih rapi, karena tetap nanti akan membantu untuk perkembangan dari kambium. Ya, nanti dibersihkan pakai pisau. Untuk sementara ini adalah konsep untuk membuat mahkota ya Mas Gondrong. Ya. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan, usahakan, karena kita sama-sama belum tahu ya Pak. Kita sama-sama belum tahu Ficus beringin Arjuna itu karakternya seperti apa. Usahakan ketika kita memotong salah satu batang atau cabang, usahakan memang di sini ada tunas yang sudah tumbuh seperti ini. Kalau sudah ada tunas yang tumbuh, kemungkinan besar dia akan tetap tumbuh aman, akan hidup. Tidak seperti yang satu ini. Jadi ini ketika kita potong memang tidak ada tunas baru yang tumbuh. Ya udah sampai sekarang. Ini malah dari bekas potongannya keluar akar. Ini malah keluar akar. Dan bagi pemula seperti kami, jangan berkecil hati. Kita bisa pakai ini, pakai pisau untuk merapikan bekas potongan. Kenapa ini harus kita rapikan? Karena bekas dari gergaji itu tidak akan pernah bisa hilang. Dia akan tetap ada bekas goretan gergaji dan juga menghambat dari lajunya kambium. Jadi ini diperkirakan ini nanti masuknya itu adalah larger. Ukurannya adalah L. Jadi diperkirakan kurang dari 1 meter. Mantep kopinya. Letak. Oke kawan, mungkin itu yang bisa kami bagi. Semoga tetap ada manfaat yang bisa diambil. Kami hanya seorang pemula yang ingin berbagi pengalaman saja untuk teman-teman semua. Siapa tahu ada manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.